Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya di FAA Channel. Kali ini saya akan membahas pinjaman online yang legal ataupun bersifat resmi ya teman-teman, yaitu aplikasi Kredivo. Aplikasi Kredivo merupakan pinjaman online yang berbentuk barang ya teman-teman, ataupun berbentuk cicilan. Ketika kalian membeli suatu barang maka bisa dicicil menggunakan Kredivo ini ya teman-teman. Nah, kali ini saya membahas tentang apa sih yang akan terjadi ketika gagal bayar di Kredivo. Apakah ada DC yang menagih, apakah kalian akan didatengin oleh DC, ataupun kalian diteror-teror oleh DC ketika kalian tidak bisa membayar. Nah, ini pembahasan lengkap tentang aplikasi Kredivo ya teman-teman. Aplikasi Kredivo adalah aplikasi legal yang berbentuk resmi dan di bawah naungan OJK ya teman-teman. Seperti yang kita tahu, OJK adalah lembaga otoritas jasa keuangan yang dikelola langsung oleh pemerintah dan mengawasi tentang keuangan ataupun masalah-masalah pinjaman online ini ya teman-teman. Jadi pinjaman ini diawasi langsung oleh OJK ataupun pemerintah Indonesia kita ya. Nah, ketika suatu aplikasi pinjaman online ataupun pinjol diawasi oleh OJK, apakah ada DC-nya yang akan menagih dan apa yang terjadi ketika kita gagal bayar? Nah, seperti yang kita tahu, kalaupun ini berbentuk resmi, semua pinjaman online ataupun pinjol itu pasti ada DC-nya ya teman-teman. Nah, apakah di Kredivo ada DC-nya? Tentu saja ada ya teman-teman. Apalagi Kredivo ini terkenal banyak sekali DC-nya ya teman-teman. Banyak di mana-mana. Ketika kalian gagal bayar dan waktu jatuh temponya kurang dari 1 hari, maka DC ini akan menghubungi ataupun meneror kalian ya teman-teman. Dan bahkan parahnya lagi, ketika gagal bayar 2 hari itu bisa saja kalian didatengin oleh DC ya. Karena DC Kredivo ini sangat aktif sekali. Dan pinjaman online Kredivo ini termasuk perusahaan yang besar ya teman-teman. Nah, bila kalian galbay ataupun emang tidak bisa membayar, maka kalian harus siapkan mental kalian ketika didatengin oleh DC lapangan. Nah, ini ada video cuplikan tentang penagihan Kredivo yang sangat kasar ya teman-teman. Bahkan dia mengancam-ancam ataupun mendatangi ke rumah nasabah dengan tidak sopan. Jelas ini melanggar peraturan dari OJK ya teman-teman. Nah, seperti apa videonya? Simak video berikut ini. ID card-nya saya butuh. Silakan rekam. Ini Bapak ini. Tuh. Mau minta. Pembayarannya mana? Pembayarannya mana? Kalau ada uang. Jangan situ. Ya udah. Kenapa? Ini dari Kredivo ya? Iya, saya dari Kredivo. Kenapa? Ya udah. Saya minta pembayarannya. Mana? Belum. Mana pembayarannya? Belum ada uang. Koordinasi sama ente. Ya udah. Ayo, jangan. Jangan sekarang. Saya bilang jangan. Lu. Ayo. Tahu enggak? Jangan mulu, Bang. Di WA lu nantang. Jangan kayak lu. Kok jalan kayak ente? Ayo. Ayo, rekam. Jangan rekam. Iya, rekam. Dari Kredivo ya? Rekam. Saya dari Kredivo. Saya minta pembayaran Anda. Iya, bukan urusan mana ya? Maju. Belum ada uang. Ayo. Videoin dong. Ayo. Ini mengganggu orang lain ya. Ayo. Ini orang Kredivo semua ya. Ini apa tempat saya? Bukan. Iya. Enggak. Ini orangnya udah kasar. Saya minta pembayarannya. Mengganggu orang lain. Saya Guido dari Kredivo. Saya minta pembayarannya. Iya. Mengganggu orang lain itu lu ngamen masuk aja ngapain? Ya biar nggak ganggu orang lain sana. Masuk dalam sini. Masuk sini apa? Iya nggak apa? Ya videoin aja. Nggak apa-apa. Nah, itu adalah bentuk video kekerasan DC kepada nasabah ketika menagih ya teman-teman. Jelas ini melanggar peraturan OJK ya, dimana OJK itu tidak menyarankan penagihan secara agresif seperti ini, apalagi ke rumah kalian dengan tidak sopan ya. Bila kalian itu geram ataupun warga situ tahu, bahkan DC ini bisa dikeroyok ya teman-teman, karena mengganggu aktivitas dari nasabah maupun tetangga-tetangga kalian ya. Nah, ini adalah peraturan dari OJK resmi ya,
ketika menagih kepada nasabah dengan cara seperti ini ya teman-teman. Waktu penagihan hanya dilakukan pada hari Senin sampai Sabtu di luar hari libur nasional dari pukul 8 sampai pukul 8 waktu setempat. Dan yang kedua, penagihan tidak boleh dilakukan dengan cara ancaman, kekerasan, ataupun tindakan yang bersifat memperlakukan konsumen ya teman-teman. Nah, yang ketiga, penagihan tidak boleh dilakukan secara terus-menerus yang bersifat mengganggu. Artinya, penagihan secara teror lewat WA ataupun mengganggu kalian itu sama juga melanggar peraturan dari OJK ya teman-teman. Yang keempat yaitu penagihan dilakukan di tempat alamat domisili konsumen. Nah, ini DC yang datang ke rumah kalian harus sopan dan harus meminta izin bila masuk ke rumah kalian ya, itu karena yang punya rumah adalah kalian. Yang kelima yaitu penagihan tidak boleh dilakukan dengan cara intimidasi dan merendahkan suku, agama, ras, dan antar golongan, harkat martabat, dan harga diri. Nah, seperti yang ada di cuplikan video yang saya tayangkan, itu jelas-jelas sangat melanggar semua peraturan dari OJK ya teman-teman. Bila kalian itu geram, maka kalian bisa saja memukul DC yang seperti ini. Karena DC yang seperti ini tidak memiliki attitude ataupun memiliki akhlak ya. Asal saja teriak-teriak di rumah kalian, tidak punya sopan santun sama sekali ya teman-teman. Nah, ada pertanyaan yang lain ya teman-teman. Bang, ketika DC ke rumah kita, apakah boleh menyita barang milik kita? Itu sama saja tidak boleh ya teman-teman, karena itu sama juga mengambil hak kalian ataupun sama juga nyolong ya teman-teman, ataupun maling ya. Nah, sekian video kali ini, semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Like kalau suka, dislike kalau tidak suka. Sekian dan terima kasih.